Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wasidqi wal wafa amma ba'da. Faqala al-musannif at-targhibu minal ghulul. Qala Allah Ta'ala wa ma kana linabiyyin ay yaghulla wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamati summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. At-targhibu minal ghulul utawi kiku targhib meden-meden memberikan ancaman minal ghululi saking ngumpetake jarahan. Di ketika perang kan dapat harta rampasan perang. Itu harus dibagi secara adil sesuai dengan cara yang sudah Allah atur. Tapi ketika ada orang yang ngumpetnya, ngambil sendiri tanpa dibagi, atau harta itu tidak diserahkan, diambil sendiri, itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan qala Allah taala, dawuh sapa Allah taala, wa ma kana linabiyyin lan ora iku tetep kadhe nabi apa ayahulla yen tang metake sapa nabi wa man utawi sapa wong iku yaglul ngumpetake sapa man ing jarahan yakti mangka teko sapa man bima kelawan barang ghala kang ngumpetake yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Summa tuwafa mangka kari-kari den tuhoni fi kullu nafsin apa saben-saben awa-awa ma ing barang kasebat kang nglakoni ing man wahum utawi munafik iku la yudlamuna iku ora den aniaya sapa munafik. Tidak mungkin seorang nabi itu berkhianat dalam urusan harta rampasan perang, karena nabi adalah orang yang paling adil. Kalau orang meragukan keadilan nabi, maka tidak akan mungkin pernah ada keadilan itu. Nyata. Maka contoh yang paling konkret, contoh yang paling bisa kita ikuti adalah keadilan yang dilakukan oleh Nabi. Sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana linabiyyin ayyahulla. Enggak mungkin rasul itu ngumpetake harta rampasan perang.
Nabi itu jatahnya banyak. Jatahnya banyak. Tapi nyatanya nih rumah ya orang. Di rumah itu ndak ada harta. Karena setiap kali mendapatkan ya dibagi. Untuk A, untuk B, untuk C. Karena Nabi itu parah karo Gusti Allah. Orang yang dekat dengan Allah ya. Maka kata Imam Abdul Hasan Asyadzili itu pernah mengatakan ada 4 jalan menuju Allah. Ada 4 jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sapa wonge sing mampu nglakoni 4-empatnya. Itu termasuk siddiqun yang sesungguhnya. Terus kalau ada orang yang cuma 3 melakukan dari 4 itu, kata Abdul Hasan Asyadzili mengatakan, yukwe wali-walinya pangeran. Orang-orang yang dicintai Allah. 3 nggak bisa, bisanya cuma 2. Maka barang siapa yang mampu menempuh 2 dari 4 jalan tersebut, yaitu termasuk jajaran para syuhada yang bertakwa. Karena memang nanti ada seorang syuhada yang tidak bertakwa. Yung mati, perang mati, yung bela ini Kanjeng Nabi, tapi nyolong. Artinya dia itu syuhada tapi tidak bertakwa. Nanti ceritanya di hadis berikutnya. Terus kalau 2 pun tidak bisa, bisanya cuma 1, maka barang siapa yang mampu menempuh 1 dari 4 jalan tersebut, dia termasuk jajaran hamba yang soleh. 1 dari 4 dia orang soleh. 2 dari 4 dia syuhada. 3 dari 4 dia siddiqun. Apa itu? 1 jalan pertama adalah zikir, Bu. Jalan zikir. Torikoh. Di mana zikir itu kemudian berlanjut menjadi satu amal yang soleh. Yang bisa membuahkan cahaya. Berapa banyak orang yang zikir tapi zikirannya orang dilakoni ning kelakuane, Bu. Tidak sampai pada perbuatan. Zikirnya istighfar, astagfirullah, 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 dijak rasan-rasan semangat. Artinya zikiran istighfarnya tidak sampai pada tidak sampai perbuatan gitu loh. Zikirannya apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tahlil misalkan. Tapi wedi aku naik balik ke Taiwan neng Indonesia kok usaha apa? Kok modalnya piye? Padahal zikirannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Zikirannya la haula wala quwata illa billah. Tapi ngerasa paling hebat, ngerasa paling pinter, ngerasa paling
baik, ngerasa paling macam-macam. Artinya pikirannya itu tidak sampai pada perbuatan. Yang mana dalam kondisi semacam itu tidak akan pernah membuahkan cahaya. Uripmu peteng. Karena selalu dihantui gitu loh. Tapi ketika orang itu sudah mewujudkan, apa yang dia zikir lalu menjadi satu perbuatan, satu amal yang soleh, berbuat baik, punya keyakinan yang penuh, itu buahnya itu cahaya. Uripmu pena, ora peteng. Coba ketika kalian itu berpapasan sama teman misalnya. Kalian berpapasan sama teman atau sama orang lah. Kalian berpapasan sama orang yang tidak punya masalah denganmu, maka tidak akan pernah punya rasa sungkan. Yuk, karena orang nggak ada kaitannya, ya orang sungkan. Tapi kalau ada berpapasan sama orang yang punya kaitan denganmu, yang punya sangkutan denganmu, yo melipir bu, cari tempat yang aman, umpetan lah, ngumpet segala macam. Sing biasanya ya masalah utang piutang biasanya. Kalau kalian ketemu sama orang yang punya hutang, kalian punya hutang sama dia, kalian akan cari jalan lain supaya tidak papasan gitu. Kan peteng urip, nggak ada cahaya. Tapi kalau bebas dari semua itu, maka ya enjoy, ketemu, gemuyu, ngakak, semacam-macam. Jadi jalan yang pertama adalah zikir yang kemudian berlanjut menjadi amal yang soleh dan buahnya itu adalah cahaya. Satu. Yang kedua, merenung. Makanya Nabi itu menyampaikan hisab dirimu sebelum nanti kamu dihisab. Perenungan itu perlu. Perenungan itu perlu. Apalagi ketika menghadapi sebuah ujian. Ada masalah, cobaan, dan lain sebagainya. Itu harus direnungi. Ketika mau melangkah harus ada satu paham dulu. Ini langkah ini menuju kemana? Apakah membawa kebaikan atau keburukan? Pikirkan dulu. Direnungi dulu. Semua kisah kehidupanmu yo perlu direnungi. Kalau perenungan itu terus berkembang, maka akan menjadi satu sifat sabar. Ujian A, ujian B, cobaan A, cobaan B. Tapi kalian tetap pada kondisi perenungan, maka buahnya itu sabar. Kersane pangeran wis ngene iki. Dia tabah. Dia sabar. Dia nggak putus asa akan kondisi yang dia alami. Yang mana ketika perenungan itu berkembang menjadi sabar, maka buahnya adalah ilmu, paham. Kabeh wenange pangeran.
Jadi kondisi apapun, dia itu akan menjadi orang yang sabar. Sabar mbek putus asa itu beda tipis, Bu. Ya. Sabar mbek putus asa beda tipis. Sama orang lemah dengan memaafkan itu ya beda tipis. Jangan dikira orang yang memaafkan itu, orang yang tidak membalas itu adalah orang yang mudah memaafkan, belum tentu. Boleh jadi dia tidak mampu. Maka kata Nabi, orang sabar, orang yang memaafkan itu adalah orang yang punya kekuatan, punya kemampuan untuk membalas tapi tidak dilakukan. Dia lebih memilih untuk memaafkan. Itu luar biasa. Jangan-jangan kita itu diam saja, diperlakukan semacam itu, dianiaya, disiksa, difitnah, dihujat, dicaci maki, di semacam-macam, yang intinya didolimi, kita diam saja, itu karena kita tidak punya kekuatan, tidak punya pengaruh, tidak punya kemampuan untuk membalas. Nah, itu berarti lemah namanya. Ya, dan itu diakui sama Nabi. Dulu waktu di Mekah, Bu, Islam di Mekah, itu Nabi nggak bisa balas, Bu. Nabi nggak bisa balas. Karena masih lemah memang posisinya Islam pada saat itu. Maka banyak sahabat-sahabat yang dianiaya, disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Tapi nggak bisa balas, karena memang posisinya masih lemah. Tapi ketika sudah di Madinah, di Yasrib, Nabi itu menjadi sosok pemimpin yang luar biasa, punya kekuatan, punya bala tentara, maka terjadi Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah. Pulang ke kampung halaman dengan pasukan, dengan kekuatan, dengan macam-macam, ditaklukkan orang musyrik Mekah, Bu. Tapi apakah ketika Fathul Mekah itu ada pembantaian? Tidak sama sekali. Nabi mengatakan siapa yang menutup rumahnya aman. Siapa yang di Masjidil Haram di Ka'bah aman. Siapa yang di rumah Abu Sofyan aman. Sudah. Tidak ada pembantaian sama sekali. Ya, walaupun ya kadang-kadang ada sahabat-sahabat sing ini sifat angkuh lah ya. Nah, itu memang terjadi. Tapi perintah Nabi tidak boleh. Ya, tidak boleh dibantai, tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperangi. Ketika mereka telah patuh, tutup rapat rumah mereka, di tempat ibadah aman, di rumah yang rumahnya terkunci, tertutup aman, di rumahnya Abu Sofyan, pemimpin pada saat itu presidennya kan Abu Sofyan, yo aman, bukan aman, tidak diperangi. Punya kekuatan, bisa bales, tapi orang dilakoni. Kanjeng Nabi. Sabarnya luar biasa. Penuh cinta, penuh kasih sayang, pemaaf. Dalam kondisi perang sekalipun. Ya Nabi. Dua. Pertama zikir, kedua renung, ketiga fakir. Karena suwe lawas menjadi sosok seorang fakir, serba kekurangan, tapi kemudian itu berkembang menjadi rasa syukur. Maka buahnya itu bertambah rasa syukurnya. Ada satu motivasi yang diberikan Nabi, Bu.
kepada orang-orang fakir, orang wong melarat. Apa motivasi yang diberikan Nabi kepada mereka? Jadi Kanjeng Nabi nek ngandani wong melarat kayak ngene. Ketika dunia ini aman, negara ini nggak ada perang, terus di rumahmu itu ada makanan yang bisa dimakan untuk besok, wes akan kau memiliki dunia dan seisinya. Itu motivasi yang dibangun oleh Nabi untuk orang-orang fakir. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang fakir itu merasa dia itu adalah orang yang sama kedudukannya dengan orang-orang kaya. Sebab ketika kita pikir, Bu, orang yang punya duit 1 triliun makannya juga 1 piring, Bu. Sama seperti jenengan. Apa dadak wong sing duwe duit 1 miliar misalkan atau 1 triliun misalkan mangane sebaskom, ya ora Bu, tetap sepiring. Bedanya mengkur ning lauk tok, Bu. Ning kono sate, ning kene tempe, ngono lho. Tapi fungsinya Pak podo, fungsinya itu mengenyangkan, wis kenyang ya sudah selesai. Artinya apa yang dimiliki orang kaya, kamu pun punya gitu loh. Orang miskin itu punya. Maka ketika fakir itu kemudian berkembang menjadi syukur dan buahnya itu adalah semakin tambah bersyukur. La ing sakartum la azidannakum. Ditambahi nikmatnya itu. Karena akan membuahkan tambahnya rasa syukur dalam kehidupan. Ketika kerupekanmu melanda pikiranmu, uripmu peteng, nggak punya solusi, banyak masalah, tidak terselesaikan. Jadi Imam Ghazali, tekuaning kuburan. Tekuaning kuburan. Terus katakan kepada mereka orang-orang yang sudah mati. Hei kalian orang-orang yang sudah mati. Kalian masih iri kan sama saya? Karena saya masih hidup. Karena memang orang yang sudah mati, Bu. Orang yang sudah meninggal dunia itu iri, pengen dihidupkan kembali. Pengen apa? Ngelakoni amal soleh. Kalian selesaikan sudah nggak bisa sujud, nggak orang iso tahajud, aku iso. Walaupun kadang-kadang tok. Artinya ada sesuatu yang kamu miliki yang diireni oleh orang lain. Terus kenapa kita sedih? Terus kenapa kita itu merasa tidak berguna? Nggak bisa, Bu. Nah, itu pikiran nubuah Nabi itu. Nek aman duniamu, negara ora perang, ning omah ene panganan, dunia seakan dalam genggamanmu. Wong urip sing digolati ya wis panganan tok, Bu. Dengan bertahan di sana juga karena takut orang madang. Wedi orang mangan kan. Nek ora wedi ya pada balik kan wis. Itu kata Nabi. Motivasi dibangun. Jadi ketika kefakiran itu kemudian berkembang menjadi rasa syukur, maka buahnya itu akan tambah rasa syukur. Ada orang yang zikir, merenung, miskin. Tidak sampai pada tahapan rasa hub. Jalan yang keempat, cinta.
Yang mana cinta itu kemudian berkembang menjadi tidak larut dalam urusan dunia, tidak larut dalam dunia dan seisinya, tidak terlena dengan kemewahan dunia. Kecintaan yang dia bangun kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusannya, maka rasa cinta yang semacam itu, buahnya itu akan sampai pada yang dicintai. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Teladan yang pantas kita ikuti adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi dikatakan, wa maka nali nabiyyin ayyaghulla. Memang kalau tidak nabi yang dijadikan contoh, lalu siapa? Sehingga nabi itu pasti memiliki rasa keadilan yang nyata. Orang mungkin nabi umpet-umpetan. Nggak mungkin nabi itu korupsi. Ini ayat bagus banget buat saya sajalah. Bu, coba. Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah itu adalah satu hadiah yang Allah berikan untuk nabi dan umatnya. Itu luar biasa. Ada satu perjanjian Allah dengan manusia, Bu. Ya, dengan makhluk. Allah dengan makhluk. Ada satu perjanjian. Ketika disampaikan, ya Rob, nanti ketika aku salah di sepuro. Durung lakoni, Bu. Ya. Durung lakoni. Belum melakukan kesalahan. Tapi apa yang dilakukan? Kata Allah, oke. Karena setiap kita manusia itu punya potensi melakukan kesalahan. Maka cinta itu kemudian berkembang menjadi tidak larut dalam urusan dunia dan seisinya. Karena kecintaannya kepada Allah. Atau cinta kepada makhluk, tapi orang tidak larut dalam urusan dunia. Beda, Bu, cinta. Kadang-kadang demi cinta melakukan segalanya. Love is blind. Cinta itu buta katanya. Yes. 4 bisa dilakukan, 4 bisa dikerjakan, 4-empatnya itu dia adalah siddiqun yang sesungguhnya. Orang yang benar menggue Allah Ta'ala. Yo zikir, yo merenung, kefakiran tidak menjadi kufur, penuh dengan rasa cinta. 4 jalan itu ketika dilakukan, maka dialah siddiqun yang sesungguhnya. Tapi kalau nggak sanggup keempatnya, minimal 3. Kalau 3, dialah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 terlalu berat, 2 sajalah, nggak masalah. Dialah syuhada yang bertakwa, yang penuh dengan perjuangan, yang tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yo ora khianat, yo orang ngapusi, dan seterusnya dan seterusnya. 2 bagiku terlalu berat, cukup 1 sajalah. Milih. Mas, silakan kalian mau berpikir lewat jalan fikir, atau lewat jalan renung, atau lewat jalan fakir, atau lewat jalan cinta. Maka kalau ada 1 di antara 4 yang kalian bisa lakukan, dia termasuk orang-orang yang soleh.
Apa benar ada syuhada yang tidak bertakwa? Kita lanjut. Wa an Abdullah bin Syakik, dan diceritakan saking Abdullah bin Syakik, annahu setuhune Abdullah bin Syakik iku akhbaro nyeritani hu ing Abdullah sapa man wong sami'a krungu sapa man annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa hale utawi nabi iku biwadil qura ana ing lembah qura wajah lan sowan hu ing nabi wajalan sowan hu ing nabi sapa rajulun wong lanang. Nabi di Wadil Kubur, di lembah Kuro. Tiba-tiba datang seorang laki-laki. Faqala maka matur sapa rajul, lalu dia menyampaikan kabar. Istashhadaka maulaka au qala gulamuka fulan. Gugur mati syahid budak merdeka panjenengan. Au qala gulamuka atau lare panjenengan si fulan. Qala, tapi Nabi malah justru menjawab bal yujarru ilan nar. Balik dan syarat ilan nari marang neraka. Kata Nabi, tidak, dia itu malah justru disyarat ke neraka. Apa alasannya? Alasannya itu fi abaatin ghallaha. Dia itu menyuri atau tidak amanah pada selimut yang menjadi rampasan harta rampasan perang. Jadi nyolong, Bu. Tidak amanah. Artinya ada orang yang mati syahid, ya syuhada, mati ning medan perang, tapi ternyata dia itu tidak syahid. Bukan syuhada. Tapi jari kanjeng Nabi, bal yujarru ilan nar. Paling diseret ning neraka. Karena apa? Fi abadatin golaha. Karena orang amanah, kata kanjeng Nabi. Jadi kadang-kadang satu perbuatan amal soleh kita itu dihancurkan oleh amal salah kita yang tanpa kita sadari. Oke, jenengan selalu berbuat baik, ya selalu berbuat baik. Jenengan selalu sedekah. Amalan paling bagus menurut jenengan, misalkan gitu loh. Jenengan itu ngaji tentang bab sedekah. Terus kalian itu melakukan itu. Karena memang ya dalile sing dikelompokna ya dalil sedekah misalkan. Seakan-akan amal yang lain itu tidak sebaik sedekah, Bu. Karena memang ditutup dengan aman itu tok gitu loh. Tapi ya memang itu yang harus dilakukan ya, kan nggak lucu, Bu. Misalkan apa namanya? Dua yayasan yatim piatu misalkan. Dua yayasan yatim piatu tapi hadis-hadisnya tentang tahajud ya ora dadi, Bu. Hadis-hadisnya tentang keutamaan baca Quran ya ora dadi, Bu. Hadisnya tentang munggah kaji ya ora dadi, Bu. Ora. Sing dikelompokna piye carane ben akeh donature, maka sing dikumpulkan dalil-dalil tentang sedekah. Nah, ketika sudah melakukan bersedekah sedekah A, sedekah B, ya, infak, sedekah, semacam-macam lah. Seluruh amal perbuatan itu yang dilakukan 10 tahun mungkin, yang dilakukan 20 tahun mungkin, bisa hancur dengan satu kecap, Bu. Apa itu riya? Kalau nggak saya, nggak mungkin itu jadi. Kalau nggak ada saya, nggak mungkin yayasan itu berdiri. Hancur, Bu. Orang-orang yang semacam ini nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibully, Bu. Datang orang bawa sholat, misalnya tahajud.
Ini hadis sahih. Cerita hadis sahih. Datang orang membawa tahajud, Bu. Kata Allah, neraka. Loh, kok neraka? Aku kan tahajud. Bukan hanya salat 5 waktu, tahajud tak lakoni. Saya kanjeng ajari Gusti Allah. Bukankah apa yang kamu inginkan sudah kamu dapatkan waktu di dunia? Kowe mbela-mbelani nglakoni salat tahajud kan ben diarani wong ahli qiyamul lail. Ya kan? Itu sudah kamu dapatkan, tapi wong roh kowe ahli tahajud. Maka tahajud itu satu di antara salat sunnah yang sirru. Artinya sing dilakoni sing kudune rada umpet-umpetan. Nggo ngimbangi apa? Nggo ngimbangi salat fardu. Sebab apa? Kesunatane salat fardu ke kudune dikatokna, Bu, ditunjukkan. Butuh umpet-umpetan. Salat fardu itu harusnya ya terang-terangan gitu loh. Malah cara Imam Syafi'i kan sunnah hukumnya sholat berjamaah. Ya, tidak mungkin kan berjamaah sembunyi-sembunyi, singarannya berjamaah ya kelompok rame-rame. Apapun itu namanya, Bu, kesunatan itu punya potensi riya. Sebentar lagi itu puasa, puncaknya itu adalah hari raya, Bu. Idul Fitri. Wong lumpuk kabeh, Bu. Orang yang rantau di luar, di kota, itu semuanya pada pulang. Ya, pada pulang ke kampung halaman masing-masing. Itu rame, Bu. Di setiap sudut desa itu rame. Mau melaksanakan sholat taraweh. Potensi riya, potensi pamer, itu tetap ada, Bu. Ada sing gelangnya dinggo kabeh, ada sing macam-macam, Bu. Potensinya riya itu ada. Maka untuk mengimbangi itu harus ada. Harus ada sholat yang disembunyikan. Salah satunya adalah tahajud. Maka nggak ada kesunatan tahajud berjamaah, Bu. Keliru. Nenek wong bengi-bengi terus seruan di masjid, ayo sholat tahajud, keliru, Bu. Tahajud nggone umpet-umpetan kok malah di siarna. Ora dadi, Bu. Tapi kan tujuannya baik supaya orang itu tahajud. Orang kabeh tujuan apik, Bu. Karena tidak sesuai konteks gitu. Nggak ada tuntunannya maksudnya gitu loh. Nggak ada tuntunannya. Karena tahajud itu didesain satu sifat sholat yang kudunya berkesendirian gitu loh. Lalu datang lagi neraka. Loh kok neraka? Aku wis bantu loh. Wong miskin, wong melarat, wong yatim piatu, kabeh tak bantu. Kata Allah, bukankah kamu ingin dikatakan orang yang dermawan? Kamu sudah dapatkan pada waktu di dunia. Dulu semua orang itu mengenal dirimu itu dermawan, orang baik, orang yang suka memberi. Itu yang kamu inginkan. Dan itu sudah kamu dapatkan. Karena sedekah yang kamu berikan, infak yang kamu keluarkan, itu bukan karena aku. Kalau keinginanmu cuma ingin dianggap orang yang dermawan, itu sudah kamu dapatkan. Lalu apa kaitannya di akhirat ini? Kowe njaluk opo? Pahala endi yang kamu minta? Pahala mana yang kamu inginkan? Orang nggak ada. Dan seterusnya dan seterusnya.
Artinya ya itu tadi benar kata Imam Abdul Hasan Asadili itu. Harus ada perenungan. Harus ada fikir. Harus ada zikir. Yang bisa sampai pada satu perbuatan yang nyata gitu. Jangan sampai semua amal baik yang kita lakukan itu hancur hanya gara-gara kesalahan yang tidak diharapkan gitu. Walaupun ya hakikatnya kalian melakukan kebaikan ya untuk mengimbangi kesalahan karena potensi salah itu selalu besar gitu loh. Maka cari Kanjeng Nabi innal hasanati yudhibna sayyi'at. Perbuatan baikmu itu mengimbangi perbuatan jahatmu. Karena potensi salah, potensi keliru, potensi maksiat, potensi dosa itu selalu besar dalam diri kita. Dalam kesendirian saja kita bisa maksiat loh. Ya, dalam kesendirian. Jangankan sama orang, ketemu wong, dewe, aning kamar. Potensi keliru. Ini Bu. Sudon, keliru, salah. Punya prasangka buruk, keliru, salah. Bisa timbul fitnah. Kalau ternyata salah kan fitnah. Nah bener hibah. Angel Bu. Dalam kesendirian saja punya potensi keliru. Apa meneh rame-rame. Artinya apa? Potensi salah itu selalu ada. Maka harus selalu diimbangi dengan perbuatan baik gitu loh. Maka pantas Kanjeng Nabi ndawuhi man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nek percaya mbek pangeran mbek hari kiamat maka cukup katakan yang baik. Nek ora iso meneng. Artinya kalau kita tidak bisa berbuat baik, maka jangan berbuat jahat. Kalau ada orang lain berbuat baik, kita nggak mampu, minimal jangan ganggu. Gitu loh. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Perbuatan baikmu mengimbangi perbuatan jahatmu. Potensi jahat kita itu terlalu besar. Bahkan dalam kesendirian pun tetap duweni potensi melakukan kekeliruan, kesalahan. Jadi istighfar ya perlu. Tapi keterlaluan ya keliru. Istighfar misalkan. Jadi kan beristighfar kepada Allah itu keterlaluan. Seakan-akan Allah itu adalah pendendam. Allah itu jenengan wedi takut-takutnya nanti gini nanti. Ya keliru, Bu. Istighfar mau. Kita pun sudah tahu banyak sifat-sifat Allah. Sudah istighfar. Tapi ojo keterlaluan. Yang Nabi istighfar yang 100 Bu, dino. Ya wis. Enggak terlalu banyak. Padahal sing maca istighfar Kanjeng Nabi yang dijamin maksum, ya, dijamin dari kesalahan. Itu tetap istighfar. Tapi orang usah kemplet. Artinya kemplet merasa bahwa ketika kamu itu merasa salah baru istighfar misalkan. Ya keliru. Ya. Kan kadang-kadang kita itu baca istighfar ketika merasa bersalah atau salah kan. Baru astagfirullahaladzim. Ya. Apa istighfarmu kudune ngenteni kowe sadar kowe salah. Setiap saat kita itu punya salah, cuman enggak kita rasakan gitu.
Istighfar ya istighfar mawon. Ora usah kudu ngenteni kowe ngerasa salah ngono. Supaya istighfar, bar salat istighfar. Ngono ae. Ojo ngenteni duweni perasaan salah gitu loh. Karena ya sajane istighfarmu ya ora ngaruh, Bu. Sing dadi istighfare Kanjeng Nabi. Kula panjenengan sedaya niku pun diistighfari ning Kanjeng Nabi. Mesti jalukna sepura maksudnya. Makanya nanti kita itu benar-benar mengharapkan syafaat. Karena ada jaminan dari Allah dosa kita itu diampuni melalui istighfar Kanjeng Nabi. Jadi jane ya wis diampuni, Bu. Tapi yo kalau tidak sama sekali gawe hati keras, Bu. Hati kita itu nanti keras. Hati kita itu nanti nanti atos. Ya tetap kudu duweni rasa istighfar. Maca ya pikiran kayak tadi kata Imam Abdul Hasan Asadili. Jalan pertama menuju biar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan zikir. Yo bisa tasbih, tahmid, tahlil, takbir, terserah. Tapi sing bisa zikiran kue sampai diwujudkan menjadi amal kesolehan gitu loh, amal soleh. Jenengan tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar misalkan. Jenengan bertasbih tapi kok meragukan Allah Subhanahu wa taala. Ini kayak dene ceritane malaikat ketika Nabi Adam mau diciptakan. Kan sebagian di antara makhluk Allah ada yang mengingatkan. Sok-sokan lah. Ngelingna pangeran. Nyapa nggak makhluknya Gusti? Makhluk itu nanti bikin kacau, akan mengalirkan darah. Wa nahnu nusabbihu bisulak. Apa ora cukup tasbih yang kami berikan kepadamu? Ini satu paham yang kewalak-walik, Bu. Malaikat itu menyatakan kepada Allah, apakah tasbih yang kami bacakan itu kurang cukup? Singarane tasbih itu berarti mensucikan. Nek mensucikan berarti buang semua hal yang tidak. Mensucikan kok ragu? Kan seakan-akan malaikat itu meragukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia mensucikan, dia bertasbih. Kan lucu. Makanya dijawab tegas oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku weruh apa sing kon-kon ke ora weruh. Tetap ini cailung fil ardi khalifah. Itu pikiran logika yang kewalak-walik. Kalau sudah mensucikan, ya sudah selesai. Maka jangan meragukan. Allah wis ndawuhi bakal ene makhluk sing arane menungsa akan menjadi pemimpin di muka bumi, ya sudah. Oh, nanti kan terjadi pembunuhan, nanti kerusakan, nanti semacam-macam. Timbul rasa sombong, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi Gusti Allah, ini alamu malah talamun, titik, selesai. Kok orang ngerti lah cara bahasa kita. Kok orang ngerti lah. Makanya Bu, manusia itu luar biasa, makhluk yang sempurna di antara makhluk
yang lainnya. Kita itu lebih tinggi derajatnya mbek binatang, Bu. Ya. Bahkan jauh lebih tinggi daripada malaikat ketika iman kita terterapkan. Tapi kita pun bisa jauh lebih hina daripada binatang. Kal an'ami balhum adol. Lebih hina daripada binatang. Ya, makanya semua perangkat yang Allah titipkan kepada kita, maka jadikan semua perangkat itu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dimei perangkat tapi kok malah tambah adoh. Dimei sugih malah medit. Dimei ayu seneng ganggu. Dimei suara apik gue rasan-rasan. Nah, itu makin jauh. Padahal semua potensi yang Allah titipkan kepada kita, usahakan untuk menjadi satu alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sugi senang bagi-bagi. Pinter yang mulang. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu namanya orang yang mendapatkan perenungan. Yang mana perenungan itu akan membuahkan satu paham ilmu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalani kehidupan alam semesta ini. Sehingga dengan kemudahan-kemudahan itu kita pun menjadi orang yang makin tambah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang bertakwa, menjalankan perintah, meninggalkan larangannya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa kalimatu Muhammad Muhammad sallim barakatuh ala kulli sahabati rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi nasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutakhirna biha min jamil sayyiat wa tarfa'na biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yanshi' wa du'ain la yusma' wa amalin la yurfa'. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyakum min ahli sirri wad dar. Allahumma rizqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan wa 'adah. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimati syuhada wa ahsyurna yawmal qiyamati bisamratil awliya wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya alaihi wassalam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihaqqil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.